Ad allam scientia
Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita awali dengan lagu pembuka Puji Syukur 329. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah, sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu Biasa yang ketiga ini. Hari ini juga gereja merayakannya sebagai hari Minggu Sabda Allah. Dan tentu saja sebagaimana yang kita dengarkan dalam sabda-sabda, kita juga kembali diajak untuk sungguh menjadi pewarta keselamatan Allah yang juga telah ditunjukkan secara nyata oleh Yesus yang berkeliling mewartakan Injil, mewartakan karya penyelamatan Allah kepada seluruh bangsa. Dan kita pun kiranya menjadi utusan-utusan Allah untuk dalam setiap perjalanan hidup kita menjadi pewarta-pewarta keselamatannya, menjadi saksi-saksinya yang hidup. Lewat Ekaristi Kudus ini kita juga membawa syukur kita bersama dengan Pasutri Frederick Jacinta yang telah mengalami belas kasih dan berkat Allah dalam kehidupan perkawinan mereka hingga pada ulang tahun perkawinan yang ke-29 pada tanggal 15 Januari yang lalu. Dan juga bersyukur bersama dengan Pak Frederick Mande yang merayakan ulang tahunnya ke-58 pada tanggal 18 yang lalu. Juga kita bersyukur bersama dengan keluarga atau Pasutri Robert Iing yang boleh mengalami belas kasih Allah dalam perjalanan hidup mereka, dalam keluarga, dalam usaha-usaha mereka. Dan terlebih bersyukur karena anak kekasih Sheryl yang boleh menyelesaikan proses pendidikannya, dan sembari memohon agar Tuhan tetap memberkati menyertai dalam rencana dan cita-cita selanjutnya. Kita juga membawa dalam doa kita untuk keselamatan Oma Cecilia Agnes Since Yusran yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan 49 hari yang lalu. Dan juga kita berdoa untuk keselamatan Oma Solni Tandiari
yang telah dipanggil Tuhan 11 bulan yang lalu. Agar pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang datang untuk merenggut beban derita dari pundak umat dan mematahkan tongkat si penindas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah cahaya terang benderang yang menyinari umat dalam kegelapan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pewarta kabar gembira kerajaan Allah yang ditawarkan kepada kami, asal kami mau bertobat. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi
Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Ya Allah, Putramu Yesus Kristus telah lahir di dunia untuk mewartakan pertobatan dan datangnya kerajaan-Mu. Kami mohon bukalah hati kami untuk mendengarkan sabdanya, agar kami dapat melihat cahaya-Mu yang akan menerangi hidup keseharian kami. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat karunia-Mu yang senantiasa Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan hidup kami yang telah kami lalui hingga pada saat ini. Dan sambil bersyukur kami memohon kepadamu ya Allah, semoga Engkau tetap menyatakan berkat kasih-Mu kepada kami masing-masing dalam seluruh rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Karena Engkaulah Allah kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yesaya. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut itu, yakni daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Terang telah bersinar atas mereka yang diam di negeri kekelaman. Engkau ya Tuhan telah banyak menimbulkan sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti orang bersukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Dan sebab Kuk yang menekan bangsa itu dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapakah ku harus takut? Tuhan adalah bela
Sebab siapakah ku harus gantang? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, satu inilah yang ku inginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku menasihati kamu demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Sebaliknya, hendaklah kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahu oleh orang-orang dari keluarga Chloe bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Apakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan demi kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, melainkan untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Matius. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak itu, Yesus mulai memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta menyembuhkan orang-orang di sana, di antara bangsa itu, dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, Shalom. Pada hari Minggu ini, Minggu biasa yang ketiga, juga dalam kalender liturgi ditambahkan menjadi hari Minggu Sabda Allah. 2019 yang lalu, Bapak Paus menetapkan Minggu biasa yang ketiga juga sebagai Minggu Sabda Allah. Itu artinya bahwa gereja mau melihat kembali bahwa hidup, perkembangan, pertumbuhan gereja tidak dapat lepas dari sabda Allah. Tidak ada gereja bertumbuh tanpa sabda Allah. Syukur bahwa di keuskupan kita mulai berkembang, bertumbuh kelompok-kelompok yang membaca Alkitab, membaca sabda Allah. Paling tidak di keuskupan disponsori oleh Komisi Kitab Suci, lalu ada MBA,
Di paroki kita kemudian ada lagi namanya Aba, ayo baca Alkitab, ya, yang berdasarkan pada renungan hari, berdasarkan pada kalendarium. Kalau MBA itu membaca Alkitab dari awal sampai akhir, berperikopa atau mungkin berbagian. Tapi kalau yang dikembangkan kemudian di gereja kita di paroki Kristus Raja Andalas, lalu berdasarkan dengan kalendarium. Jadi sabda yang dibaca berdasarkan yang ditentukan di dalam kalendarium setiap hari. Nah, apa maksud dan tujuan kita untuk terus-menerus mau merenungkan, membaca sabda Allah? Mungkin kita berpikir, saya rajin membaca Alkitab, membaca sabda Allah, supaya Allah semakin mencintai saya. Apakah benar demikian? Kira-kira benar seperti itu? Kalau seperti itu pahamnya berarti kita keliru. Kenapa? Kamu mau baca kitab suci dari A sampai Z. Setiap tahun berulang lagi A sampai Z. Kasih Allah tidak akan bertambah-tambah sama kamu. Tidak. Kamu berdoa dari pagi sampai malam atau dari pagi sampai pagi berikutnya berturut-turut. Apakah Tuhan akan tambah sayang sama kamu? Tidak. Ya. Lalu untuk apa kita datang ke gereja kalau Tuhan tidak tambah sayang? Lalu apa artinya kita membaca kitab suci kalau Allah tidak tambah sayang kita? Tambah tidak kasih kita. Untuk apa semua itu? Asal kita ingat, asal kita paham. Ini Zebulon dan Naftali dalam pembuangan mengalami suatu kegelapan pengharapan, kegelapan kehidupan. Tetapi Nabi Yesaya memberi harapan dalam kegelapan pembuangan itu. Dan kemudian Yesaya memberikan pengharapan bahwa mereka pada saatnya akan melihat terang yang akan menjadi tuntunan bagi mereka, yang akan memimpin dan menuntun mereka dalam seluruh kehidupan mereka, yang akan mendatangkan berkat-berkat Allah bagi mereka. Dan lihat apa yang dijawab di dalam bacaan Injil. Bahwa Yohanes Pembaptis juga memperlihatkan dan menegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang tanah Zebulon dan tanah Naftali, daerah seberang sungai Yordan, yang dikatakan wilayah bangsa-bangsa lain itu, yang disebut-sebut sebagai bangsa yang hidup di dalam kegelapan itu, melihat cahaya yang besar. Dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Dan karena itu dikatakan oleh Yohanes Pembaptis bahwa apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya yang disampaikan kepada bangsa Zebulon dan tanah Naftali yang dibuang ke Asiria ini terjawab sudah di dalam bacaan Injil. Dan karena itulah Yohanes mengajak supaya kita mengikuti Yesus yang berkeliling mewartakan pertobatan. Karena apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Dalam pewartaannya, Yesus memanggil murid-muridnya, orang-orang yang dipercaya dapat menolong dan membantu dia mewartakan
kabar sukacita itu. Dan terjadilah bahwa Yesus memanggil ke-12 rasul untuk ikut ambil bagian dalam tugas perutusan itu. Mewartakan karya penyelamatan Allah. Dan lewat pewartaan itulah sampai saat ini kemudian kita juga dapat sungguh percaya kepada Dia Sang Terang itu yang senantiasa menuntun kita untuk terus-menerus dapat tinggal dan bersatu dengan Allah, agar dengan itu kita dapat mengalami berkat dan kasih-Nya dalam kehidupan keseharian kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, mari lewat sabda Allah yang kita dengar dan kita renungkan pada minggu biasa yang ketiga ini, pada hari Minggu sabda Allah ini, kita terus-menerus mau mengerti dan memahami apa yang Allah kehendaki kepada kita lewat sabda-sabdanya, dan juga agar lewat sabda-sabdanya yang setiap saat kita baca dan kita renungkan, kita semakin dimampukan untuk mengerti memahami Allah dengan segala kehendaknya, dan dengan itu pula kita semakin mengasihi Dia. Tentu ini bukan hal yang mudah seperti apa yang kita katakan. Selalu saja ada tantangannya. Tetapi bukankah juga Yesus mengajak kita untuk terus-menerus berusaha memperbaiki hidup kita dengan pertobatan? Karena pertobatan dari waktu ke waktu akan semakin juga menjadikan diri kita untuk terus mengerti bahwa kita berusaha untuk mau memahami Allah, untuk mau mengasihi Allah. Karena ketika kita tidak bertobat, saat itulah pula sesungguhnya kita berhenti untuk mau dekat dengan Allah. Kita berhenti untuk mau mengasihi Allah. Dan ketika kita berhenti mengasihi Allah, maka pada saat itu pula lah kita tidak akan pernah mengalami kasih Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Meskipun mungkin dengan segala kerinduan dan pengharapan kita mengharapkan bahwa kita akan mendapatkan pertolongan dan mungkin juga mengatakan mujizat-mujizat Tuhan. Kadang juga ada orang mengatakan ketika larut dan terbelenggu oleh dosa, biasa ada orang mengatakan hanya mujizat Allah yang dapat menolongnya. Hanya mujizat Allah. Tapi apakah akan Allah melakukan mujizat lagi kepada kita yang telah mengasihi kita dengan sepenuh-penuhnya, dengan seutuh-utuhnya? Tidak. Kita akan memahami mujizat Allah dalam kehidupan kita setiap hari justru ketika kita mau terus berusaha mengasihi Allah, bahkan di dalam segala kelemahan dan keterpurukan kita. Apakah kita tidak layak mengasihi Allah, mencintai Allah ketika kita terpuruk dalam dosa? Mungkin kita tidak boleh bertanya demikian. Tetapi kita bertanya justru sebaliknya. Ketika kita berdosa, terpuruk di dalam dosa kita, terbelenggu dengan dosa-dosa kita, apakah sesungguhnya Tuhan telah mencintai kita? Dan jawabannya adalah iya. Dalam segala keterpurukan, dalam segala dosa kita, dalam segala kelemahan kedagingan kita, Tuhan tetap mencintai kita. Pertanyaan yang mesti menjadi refleksi bagi kita, apakah kita mau tetap menerima bahwa Allah mengasihi kita bahkan di dalam keterpurukan kita? Kalau kita mau menerima, lalu apa yang harus kita lakukan? Yesus mengatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat.
Jadi yang kita butuhkan untuk terus dapat mengasihi Allah dalam segala kelemahan, kekurangan, dan keterpurukan dosa kita adalah pertobatan, pertobatan, dan pertobatan. Dari hari ke hari. Mungkin kita ada orang Katolik mengatakan, saya tidak berdosa kok. Yang perlu bertobat itu kan yang berdosa berat. Kalau biasa-biasa aja kan tidak aja. Tidak. Allah tetap menuntut kita untuk tetap bertobat. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Karena itulah yang kita butuhkan untuk dapat mengasihi Allah dengan seutuh-utuhnya adalah pertobatan dari waktu ke waktu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini pula mendorong kita dan memberanikan kita membawa seluruh hidup dan pengharapan kita di dalam usaha-usaha tobat kita, agar kita sungguh dapat semakin mengalami dan bersatu di dalam kasih Allah. Semoga demikian. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita bangkit berdiri, kita menanggapi sabda Allah dengan doa iman kita, doa syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga terang putranya Yesus Kristus pembawa harapan dan keselamatan bagi semua orang. Marilah mengatakan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat Allah di dunia ini menjadi laksana terang besar yang bersinar dalam kegelapan. Semoga para bapak dan ibu serta anak-anak melibatkan diri untuk membangun dunia yang lebih baik. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga para pemimpin dunia membawa sinar harapan dalam kehidupan rakyat yang menderita dengan memberi keadilan kepada mereka yang tertindas, martabat manusiawi kepada setiap orang, dan pertolongan serta hiburan kepada mereka yang tidak bisa menolong diri sendiri. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga umat-Mu ini dapat hidup rukun dan damai dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan masyarakat, dan dalam negara kami. Semoga komunitas Kristiani selalu dijauhkan dari segala perpecahan. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Bagi mereka yang masih mencari-cari dan meraba-raba dalam menemukan arti kehidupan ini, semoga mereka menemukan Kristus sebagai jawaban atas kerinduan hati mereka akan kasih, kebaikan, dan kebenaran. Marilah kita mohon kepada Tuhan, semoga terang Kristus menyinari kami. Semoga kami di sini dan seluruh umat Kristiani menjadi seperti terang di atas gunung bagi semua orang yang melihat kami, terang yang menuntun orang kepada kasih Allah.
Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, juga sambil mengingat mendoakan saudara-saudara kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah mohon kepada Tuhan, Semoga terang Kristus menyinari kami. Mari kita juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri Frederick Jacinta yang pada tanggal 15 lalu merayakan ulang tahun perkawinan yang ke-29. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah mengasihi kami umat-Mu dengan sepenuh-penuhnya, bahkan dengan menyerahkan putra-Mu sendiri sebagai tebusan bagi dosa-dosa kami. Kasih-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami itu kiranya tetap bertumbuh berkembang di dalam kehidupan kami. Dan Engkau juga memperlambangkan kasih-Mu kepada umat-Mu di dalam kasih suami istri. Kasih yang sama itu telah Engkau nyatakan dalam kehidupan keluarga Kristiani dan juga dalam kehidupan perkawinan hamba-Mu Pak Sutri Frederick dan Jacinta. Dan dengan kasih itulah Engkau menuntun mereka di dalam menjalani dan menumbuh kembangkan kehidupan bersama hingga pada usia yang ke-29. Kasih-Mu yang sama kiranya tetap Engkau nyatakan bagi mereka dan Engkau kuatkan mereka untuk terus berusaha saling mengasihi satu sama lain sehingga kasih-Mu itu sungguh menjadi nyata dalam kehidupan perkawinan mereka. Dan bagi Bapak Frederick Mande yang juga Engkau memperkenankan mengalami kehidupan ini, berkat-Mu senantiasa nyata di dalamnya hingga pada usianya yang ke-58 pada tanggal 18 yang lalu. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu dan berkat-berkat-Mu tetap menyertainya dan Engkau memampukan dia di dalam segala kehidupannya untuk mengalami kasih-Mu itu sehingga ia sungguh dapat juga menjalani kehidupan ini penuh dengan sukacita. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga bawa di dalam doa-doa kami, syukur kami bersama dengan keluarga Robert Iin yang boleh mengalami sukacita dalam kehidupan keluarga mereka karena kasih-Mu tetap menuntun mereka, baik dalam kehidupan keluarga itu sendiri maupun dalam kehidupan pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan mereka. Terlebih bersyukur oleh karena anak kekasih Sheryl boleh menuntaskan proses pendidikannya dan sembari memohon agar Engkau tetap menyertai dan memberkatinya di dalam proses-proses selanjutnya agar semuanya berjalan dengan baik dan senantiasa pula mendatangkan sukacita hidup bagi mereka. Marilah kita mohon kepada Tuhan. Semoga terang Kristus menyinari kami. Allah Bapa yang Maha Baik, janganlah membiarkan orang yang percaya kepada putra-Mu hidup dalam kegelapan dosa. Semoga putra-Mu menjadi penuntun kami di jalan menyongsong Engkau, Allah kami, sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan.
serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anakmu, terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bukti putramu, terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah dengan rela persembahan kami ini. Kami mohon kepada Engkau menguduskannya agar menjadi sakramen keselamatan bagi kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu. Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Kristus itu bala malaikat yang bersukacita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus ya Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama
Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
hati kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 425. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan air sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti, berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti, sepanjang hari ku dengar cercaan, di manakah Tuhan penolongmu. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala gundah aku pun teringat, ketika asing masuk rumahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorak, mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana rasa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah menyambut tubuh dan darah Putra-Mu. Buatlah kami senantiasa bersukacita atas anugerah-Mu itu, sumber hidup yang baru. Dan tuntun sertai kami dengan segala berkat-berkat dalam seluruh kehidupan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita duduk mendengarkan penyampaian paroki. Pengumuman Panitia Dedikasi dan Peresmian Gereja Kristus Raja Andalas. Salam sukacita dan puji Tuhan, Gereja Kristus Raja Andalas akan segera didedikasikan dan diresmikan pada tanggal 1 Februari 2023. Sehubungan dengan hal tersebut, kami dengan hormat mengundang para donatur gereja yang nama-namanya dapat dilihat pada papan pengumuman yang terpajang di dekat pintu masuk Jalan Lamputang. Mohon donatur yang namanya ada dalam daftar tersebut untuk datang ke gereja mengambil undangannya pada Sekretariat Paroki Ibu Damaris dengan nomor WA 0851 0073 9877. Kami mohon maaf atas undangan yang terbatas, dikarenakan tempat yang tidak mencukupi.
Demikian harap dimaklumi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pengumuman Gereja Sabtu 21 Januari 2023. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Yohanes Jega dengan Maria Natalia Moa, pengumuman ketiga. Yang kedua, pengumuman kolekte. Kolekte Gereja 14-15 Januari 2023 sebesar Rp23.105.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp23.200.000. Ketiga, pendaftaran penerimaan calon komuni pertama telah dibuka. Bagi yang ingin mendaftar, silahkan ke kantor sekretariat setiap Senin, Sabtu jam 8 sampai jam 2 siang. Dengan syarat umur 10 tahun ke atas atau kelas 4 SD ke atas dengan membawa fotokopi surat baptis dan fotokopi akte kelahiran. Pembelajaran akan dimulai Minggu 5 Februari 2023. Keempat, pembelajaran agama Katolik bagi siswa-siswi SMP akan dimulai pada hari Selasa 7 Februari 2023 jam 6 sore di Aula lantai 1. Kelima, kebaktian rohani Katolik dalam rangka dedikasi gedung gereja paroki Andalas dilaksanakan pada Kamis 26 Januari 2023 pukul 19 sampai pukul 21 di Gereja Kristus Raja Andalas nomor 61. Pembicara Ibu Yovita Pandin dari Surabaya dengan tema Gereja sebagai Bait Allah. Keenam, rencana peresmian gereja akan diadakan pada tanggal 1 Februari 2023 pukul 9 WITA. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Kepada kita sekalian, segenap umat, para petugas liturgi, kami aturkan terima kasih atas partisipasi kita masing-masing dalam Ekaristi Kudus ini sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan mari kita akhiri seluruh rangkaian perayaan kudus kita ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, pulanglah, misa sudah selesai. Puji syukur 542. Gembala kami, tuntun kami domba-Mu, kami mohon